kata lagi nih Kak. Apa namanya? Ininya suaranya lagi syahdu. Iya. Eh, saya akan sharing sedikit ya bagaimana kemudian kenapa tema yang diangkat adalah leader ini dan Amira Saibah dan teman-teman yang lain mungkin kita per tahun ini kita sudah mulai firm banget pakai nama Sekolah Kreatif Trainer Muda gitu. Kenapa? Kita lagi pengen ngerancang perbedaan antara program di Hayat School dengan di Sekolah Kreatif Trainer Muda. Kalau di Hayat School itu dia lebih kepada eksplorasi alam, eksplorasi diri gitu ya. Sehingga programnya pun dia lebih banyak apa namanya eksplorasi-eksplorasi luar ruang yang sifatnya memang pengayaan. Tapi kalau untuk SCM ini kita memang udah pengen targetnya adalah adik-adik kalian termasuk juga teman-teman ya, Saibah dan Amira punya daya kreativitas dan jiwa entrepreneur. Dan itu sudah kegambar banget gitu. Entrepreneur itu kan bukan cuman punya punya usaha gitu ya, tapi bagaimana si mentalitasnya itu terbangun sehingga punya dorongan-dorongan untuk menjawab keresahan-keresahan yang ada di masyarakat gitu ya. Seperti Amira misalnya punya kepedulian, punya keresahan tentang hak-hak perempuan gitu. Dan itu kan sebetulnya bagian dari proses entrepreneurship gitu. Saibah dengan kontennya Bunda sering merhatiin sebetulnya ya. Jadi sebagai ibu ya memang karakternya itu adalah em, melihat di kejauhan gitu. Nggak banyak komen, nggak banyak apa namanya ya ngasih apresiasi mungkin gitu ya. Tapi lebih ke anak gue udah nyampe sini gitu ya. Wow, keren banget gitu. Itu sebetulnya senang banget gitu ngelihat perkembangan teman-teman, tapi mungkin ya tadi tidak terlalu pengen ngerecokin gitu ya, biarkan dia berkembang dulu. Ternyata sehebat itu gitu ya teman-teman seperti itu. Nah, eh, tema kali ini adalah observasi karakter dan talent activation. Tadi kita udah ngomongin tentang karakter ya, bagaimana teman-teman bisa sehebat itu karena memang DNA-nya juga sudah bagus gitu. Kita jangan pernah lupa bahwa kita itu teman-teman itu datang dari keluarga-keluarga yang sudah unggul gitu. Unggul di sini bukan sekedar unggul populer di masyarakat enggak, tapi daya juangnya memang sudah genetically diwariskan oleh orang tua gitu ya. Bunda ketemu dengan Umi gitu ya, Uminya Saibah gitu. Bunda kenal banget Umi seorang aktivis gitu ya. Bunda Amira juga sama gitu ya, perjuangannya di dunia pendidikan luar biasa gitu. Dan ternyata kita tidak pernah bisa jauh dari DNA yang diturunkan oleh orang tua kita gitu. Dan tugas teman-teman berikutnya adalah mengoptimalkan diri, kemudian menambah value pada legacy yang udah diberikan oleh orang tua gitu. Dan itu selalu jadi fokusnya kita ya Kak Kladin ya. Kita selalu di awal wawancara dulu orang tuanya sampai ditanya gitu ya. Punya apa namanya punya harapan atau punya gambaran enggak buat putra-putrinya next akan kemana karirnya gitu ya, ingin jadi apa gitu sehingga nanti akan nemuin value dari produktivitas yang akan dia kembangkan gitu. Nah, selebihnya di talent activation ini tentunya ada beberapa tools yang kita gunakan mulai dari assessment, kemudian journaling bakat, portofolio ya. Teman-teman juga pernah bikin portofolio sama Bu Tina dan itu ternyata memang wow, Masya Allah ya, luar biasa banget gitu ya. Mungkin ketika ngerjainnya itu kayak, duh, ini ngapain sih bikin kayak gini gitu. Tapi ketika masuk kuliah baru tuh kerasa, oh pantesan ternyata ini poinnya. Nah gitu ya. Jadi kalau guru itu kan harus selalu bisa melihat dari titik masa depan gitu. Oke, nih siswa-siswi 3 tahun lagi misalnya setelah lulus itu harus ngapain? Nah, berarti kita sudah pakai helikopter view melihat dia dari di masa depannya akan seperti apa gitu. Dan itu yang sedang kita lakukan. Ya, oke. Ini Kak Kladin ingetin aja ya, takut saya kebablasan.
Karena panggung ini bukan cuman untuk saya cuman ngebahas yang apa namanya, apa yang nge-trigger teman-teman dengan point of view-nya program gitu ya. Oke, di sini, di sini ada dua poin penting yang sebetulnya kita selalu pakai sebagai kacamata ya, kacamata point of view-nya. Kita di pendidikan ketika kita melakukan personalized kurikulum kepada Saibah dan Amira dan teman-teman yang lain. Yang pertama adalah aktual ya, aktualisasi. Bagaimana dia akan bertumbuh, daya juangnya seperti apa, kemampuan bertahannya seperti apa, gitu ya. Jadi ketika dari misalnya dari 7 siswa, ini kita lihat nih teman-teman yang kemampuan bertahannya kalau pakai skala 1 sampai 10 misalnya, yang ini mah 7, yang ini 5, yang ini 3 gitu. Oke, yang 7 dia udah oke. Nextnya berarti dia belajar. Di bertahan ini kita harus pastikan dulu terkait dengan nilai diri. Nilai diri itu kaitannya nanti dengan kepercayaan diri, dengan personal problem, maybe bisa jadi pengasuhan atau misalnya kalau bahasa sekarang inner child gitu ya, atau misalnya ada masalah-masalah dengan pergaulan sebelumnya gitu. Itu harus dipastikan dulu karena kalau dia tidak punya kemampuan bertahan, dia akan sibuk dengan masalah-masalahnya. Maka biasanya di semester awal guru-guru itu akan fokus dulu membangun kemampuan bertahannya gitu. Karena kalau sudah mampu bertahan, dia akan mau belajar gitu kan. Jadi nggak bisa langsung digas ketika dia memang belum belum punya apa self efficacy gitu ya, kemampuan untuk mempertahankan diri. Kemudian di belajar, nah di belajar wayahna akhirnya masuklah di battlefield gitu kan, dilempar ke sana, ke sini, magang, adventure gitu, bikin project, bikin apa, yang semuanya itu adalah memang tantangan. Karena kalau kalian gampang menghadapinya, itu namanya bukan tantangan gitu. Itu cuman hiburan doang gitu. Seperti itu gitu ya. Nah, baru berikutnya adalah berkarya, berkarya atau berprestasi. Berprestasi di sini saya rubah jadi berkarya karena mungkin prestasi ini cenderung sama kita dibatasin prestasi lomba atau apa gitu ya. Padahal yang lebih pentingnya adalah berkarya ini kita sudah firm. Saya akan mengambil mengembangkan diri di fokus di bidang apa gitu, seperti itu. Nah, kemudian ada kontribusi. Kontribusi ini adalah memahami. Memahami ini prosesnya mungkin takes time ya. Teman-teman juga baru ngeh, oh pantesan, oh inget dulu diginiin, ternyata ini manfaatnya gitu kan. Eh, jadi memang proses memahami ini ya Kak Ladin, mungkin kalau Kak Ladin sekarang lagi dampingin siswa-siswi kelas kelas 10, 11, 12, kan memahamkan mereka itu nggak mudah ya Kak, dengan pertanyaan kritis, dengan kadang apa namanya, kegajean mereka gitu, dengan alasan-alasannya gitu kan. Memahamkan itu kan nggak mudah ternyata gitu. Tapi eh, sebagai guru kita harus punya keyakinan insya Allah nanti juga akan paham, akan ngerti gitu. Yang penting udah ngikutin aja dulu gitu. Intinya adalah ngikutin dulu. Mungkin Saibah Amira baru memahami semua tempaan itu ketika sudah di tempat kuliah. Oh, pantesan. Oh, aku mah udah melalui ini. Oh, bukan lagi ngomongin tentang mental issue. Ini mah sudah produktivitas gitu. Ini mah sudah ngomongin progresif, bukan lagi stagnansi gitu, seperti itu. Baru dari memahami kita sudah bisa memberi, mau berbagi gitu. Dan itu yang mendrive Amira dan Saibah. Ketika mau memberi, berbagi keilmuan tentang public speaking, Saibah kemudian terlibat dalam banyak proyek. Saya mengamati ya bagaimana Saibah jadi relawan di salah satu teman muda gitu ya. Masya Allah ya. Melihat perkembangan teman-teman tuh bikin hati hangat sebetulnya gitu. Karena sebagai ibu kita selalu menunggu gitu ya, menunggu di hayat gitu ya, dan melihat telur-telur kecil ini menetas satu persatu gitu kan, dan kemudian mengepakkan sayapnya gitu. Itu hal yang luar biasa gitu ya. Terus kemudian baru kemudian melayani.
dalam tugas teman-teman kan nggak sekedar memberi, tapi kemudian melayani. Melayani itu apa? Harus mau sabar mendampingi. Terkadang kita jadi keset untuk adik-adik gitu kan ya. Jadi keset untuk orang lain, tapi untuk goals yang lebih besar. Maka itulah yang disebut dengan kontribusi. Nah, di awalnya tidak aktual, tidak produktif gitu. Di awal-awal mungkin Kak Kladin melihat gitu ya, di 6 bulan pertama tuh kayaknya nggak ada progres deh gitu. Kadang padahal mereka tuh udah di SMP, udah di SD gitu, sekolahnya juga no kaleng-kaleng. Tapi kok kayak nggak ada motivasi sih gitu kan. Nah, kita sudah bikin kan standar-standar ini. Terus kemudian kita firm, oke, 6 bulan ini tugas mereka adalah ngerilis dulu deh gitu. Sehingga mereka tidak aktual dan tidak produktif itu bukan tidak melakukan sesuatu apapun, tapi menyelesaikan dulu unfinished business gitu kan. Terus kemudian tidak produktif tapi aktual. Udah mau tuh belajarnya gitu. Udah mau belajar, ayo Kak kita bikin ini kan gitu ya. Ayo Kak kita bikin ini. Tapi eh, bukan untuk memahami, lebih ke pengen show off aja gitu. Kan itu yang terjadi di kelas kita sekarang kan Kak ya, di awal-awal gitu. Ayo, oh semangatnya tinggi tuh. Tapi nggak nggak efektif gitu. Ayo Kak kita jadi panitia ini gitu. Ini adik-adik Anda ya, wahai anak-anakku. Lagi di level ini tuh mereka tuh. Ayo Kak, kita bikin acara sama sekolah lain gitu. Tapi tahapannya tuh ada yang hilang gitu. Dikiranya kalau jadi kepanitiaan tuh ujug-ujug langsung ada di depan panggung gitu. Nggak tahu tuh proses di belakangnya tuh seribet apa gitu. Nah, kemudian baru nanti tidak aktual ini bukan berarti tidak belajar, tapi kemudian oh paham. Untuk sampai di satu titik itu saya harus mau bersinergi dengan teman-teman yang lain. Harus kemudian melayani teman-teman yang lain. Ini kejadian ya di Porseni ya, di Porseni, di program yang lain gitu. Tapi ini memang proses gitu dan kita senang banget mendampingi proses-proses ini karena kita tahu bahwa mereka akan sampai di sini. Sama seperti Saibah dan Amira. Mereka akan sampai di titik aktual dan produktif gitu. Saibah mungkin sudah selesai secara formal dari pendidikan tinggi. Tapi apakah berhenti belajar? Enggak. Saya tahu banget, melihat banget perjuangannya Saibah, bagaimana mengikuti apa, ngikutin apa gitu ya, menjadi panitia, menjadi relawan, dan itu bukan sekedar proses bertahan belajar, tapi berkarya gitu. Amira juga sama, mungkin pernah waktu itu pernah galau ya waktu di UPI gitu ya, tiba-tiba aduh kayaknya bukan gue banget itu gitu, kayaknya kayaknya berat banget deh harus ngejalaninnya, dan alhamdulillahnya bukan pilihan yang salah ketika harus ya tidak dianggap buang waktu lah ya. Setahun kemarin pasti ada proses belajarnya, tapi kemudian ketika sekarang tampil dengan karyanya, terus belajar bertahan dan berkarya itu masya Allah gitu ya. Jadi mungkin untuk eh, ayah ibu atau bapak ibu guru di luar sana, proses mendidik ini kan proses bukan sekedar mengajar, tapi ada proses yang bertumbuh secara karakter. Dan kita harus harus siap dengan semua drama yang terjadi dalam proses itu terjadi gitu. Bagaimana anak-anak mungkin terkadang kayak no attitude, padahal bukan, memang mereka mah didikanen gitu. Mereka memang harus dididik, it's okay gitu. Walaupun ada gemes-gemesnya gitu ya, bitter sweetnya gitu. Tapi ketika udah bitter dan mereka teh kadang sweet ya Kak Kladennya gitu ya. Memang begitulah proses mendidik manusia, Masya Allah ya. Eh, nah, kita nanti akan sampai di sini. Mungkin saya batasin dulu biar nanti seri-seri berikutnya lebih menarik ya. Kenapa kami menggunakan leader ini? Karena mungkin kita ingat Stephen Covey ya dengan Seven Habits of Highly Effective People. Teman-teman dulu pernah dibahas ya, banyak dibahas ya di kelas-kelas motivasi dan manajemen gitu kita pakai. Nah, dulu awalnya itu adalah Seven Habits of Highly Effective People. Tapi ternyata seorang Stephen Covey pun sebagai guru dunia, guru leadershipnya dunia, itu ternyata mengalami transformasi sampai di titik kemudian beliau bikin high, egg habit of
highly effective people gitu. Jadi ditambahin dari 7 jadi 8. Nah, yang kedelapannya itu apa? Kalau bahasanya Seven Copy karena dia memang bukan Muslim ya, beliau menyebutnya adalah mendengarkan kata hati, mendengarkan hati nurani atau kebenaran. Nah, kita sebagai Muslim tentunya adalah bersama Allah gitu ya. Jadi dari Habit ini menjadi Egg Habit, tapi Egg Habit ini nggak terlalu populer nih teman-teman gitu. Kenapa? Karena memang em, ada banyak agenda lah ya yang ingin memisahkan antara kehidupan kita sebagai manusia dengan Tuhan gitu. Nah, ini juga sama seperti hierarchy of needs-nya Maslow gitu ya, di mana si Maslow itu bikin aktualisasi diri paling atas, tapi kemudian sebelum meninggal beliau juga bikin namanya transcendental gitu ya, bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu harus harus tinggi gitu. Nah, teman-teman dari sini, teman-teman didorong untuk proaktif dan itu kerasa banget. Itu saya lihat banget bagaimana Saibah, Amira, dan adik-adik kalian juga tuh proaktif, terlalu proaktif. Ya, Kak Ladini. Tapi saya suka banget gitu. Ya, nggak apa-apa. Nanti juga akan ada satu titik di mana mereka stabil kok gitu. Kemudian perjelas tujuan, clear mau jadi apa. Makanya di 2 semester pertama di kelas 10 itu harus di firm, harus kamu mau apa gitu. Selalu didorong. Kamu mau apa? Mau apa? Mau apa gitu harus jelas. Karena kelas 11 12 itu bisnis prosesnya atau proses dia untuk mencapai tujuannya itu yang akan kita geder gitu. Apakah nanti misalnya ganti jurusan atau ganti bisnis, it's okay, tapi prosesnya sudah dilalui. Proses yang tadi yang actually itu nyebelin banget gitu ya, nggak enak banget gitu. Kemudian dahulukan yang utama. Nah, dahulukan yang utama ini kenapa? Karena mager, terus overthinking, itu adalah penyakit-penyakit yang kemudian membuat melakukan A enggak, melakukan B enggak gitu. Dan ini kita harapannya di SMA itu dan selesai. Jangan lagi ada mager-mageran gitu ya. Berpikir menang-menang. Ini yang kita lakukan juga ketika teman-teman berada di dalam bersinergi dengan kelompok gitu. Beberapa agenda kita dampingi dan eh, tidak alhamdulillahnya sudah di titik di mana nggak ada tuh yang mendahulukan egoisme diri gitu ya. Sudah ketika aku jadi leader berarti aku nggak cuma nyuruh-nyuruh, tapi aku juga harus berkontribusi. Ketika aku jadi bagian ini, aku harus begini gitu ya. Atmosfer itu kerasa banget. Kemudian pahami dan mengerti ini di kontribusi tadi ya. Kemudian sinergi. Dan asah gergaji ini di talents gitu ya, di pengembangan talents. Nah, teman-teman, bagaimana cara kita kemudian mengasah talent ini menjadi kekuatan leader ini? Prosesnya memang seperti ini. Kita bedah dulu nih bakat teman-teman, kemudian pastikan dulu nih attitude karena sehebat apapun kita kalau attitude kita jelek nggak akan masuk sebetulnya gitu. Mungkin kita hanya akan bertahan 2 3 hari gitu ya atau seminggu atau sebulan gitu. Selebihnya mungkin orang nggak asik lah sama dia mah gitu ya. Kemudian skill itu firm dengan tadi ya ditempa, dicemplungin gitu ya. Kemudian knowledge menjadi pemahaman, maka kemudian menjadi leader ini. Sehingga saya melihat banget gitu ya, Amira, Saibah gitu, dan teman-teman yang lain. Masih ingat Vito? Vito juga kan teman-teman tahu lah ya prosesnya seperti apa. Vito, ada nggak Vito di sini? Dulu pernah saya marahin tuh. Pernah saya marahin sampai saya sodorin. Kamu mau mengundurkan diri atau mau dididik sama bunda gitu. Beneran loh. Untuk beberapa hal bunda tegas banget gitu. karena karena maksudnya tuh kasihan sama dia gitu. Kamu kalau nggak menyelesaikan masalah-masalah karakter kamu sekarang, kamu nggak akan dapat bantuan apapun nanti pas kuliah karena kuliah itu udah masing-masing gitu. Jadi kita effort banget waktu itu sama Vito gitu ya. Salah satunya sampai kita dampingin, kita jemput gitu ya. Terus teman-teman juga sama effort gitu. Sama Bunda juga sama. Ini Bunda spill hari ini ya. Sampai disodorin nih suratnya kata Bunda. Bunda bisa tanda tanganin sekarang. Sampai Bunda bilang gini,
kamu nggak masuk nih beberapa minggu, Bunda rugi. Bunda mah nggak rugi. Bunda mah dapat bayaran dari ibu kamu gitu. Tapi yang rugi itu kamu gitu. Kalau kamu berhenti, Bunda rugi. Enggak, Bunda nggak rugi. Kenapa? Karena Bunda kasihan sama ibu kamu. Harus bayaran tapi kamunya nggak masuk. Jadi sekarang pastiin mau lanjut atau enggak, kata Bunda gitu ya. Jadi em, kita pakai juga tough love gitu ya. Cinta yang tegas. Kenapa? Karena usia teman-teman tuh harus sudah mulai firm gitu loh. Teman-teman tuh harus sudah mulai, iya ya, aku kalau enggak do something dengan hidup aku, siapa yang akan memperjuangkan gitu. Dan kita selalu menggunakan bahasa ini juga ke teman-teman yang lain yang muda gitu ya. Yang dengan seperti itu kita pengen bilang, nah, kurang apa Kak Kladin, Kak Andika, kakak-kakak yang lain, Pak Edwin dampingin kalian gitu. Kurang apa ngajak kalian mentoring, mendampingi one on one coaching itu kan. Waktu mereka habis, tapi apakah mereka menyayangkan itu? Enggak. Ketika ada perubahan di kalian, that's the beauty of our sacrifice gitu. Itu keindahan dari pengorbanan kami gitu. Kami melihat kalian sukses itu adalah prestasi terbaik yang kami rasakan gitu. Jadi ya drama-dramanya itu memang sudah keukur kok gitu. Sudah keukur dan itu hal yang kita sangat-sangat apresiasi dari teman-teman gitu ya. Oke, observasi aktivitas, karakter dasar, DNA, analisis personal SWOT, sering banget ya Bunda ngajakin kalian strength, weakness, opportunity, trait gitu sampai bosen gitu, sampai ih, apalagi sih SWOT lagi, sweet lagi gitu kan. Terus talent mapping, peta aktivitas, feedback, output leader ini. Jadi ini satu plan do check action yang kita terus lakukan gitu kan. Mungkin di sini ada Dava nggak? Dava nih yang dari SMP gitu kan. Bun, kayaknya kan udah aku ditanyain analisis SWOT, analisis SWOT. Iya, emang kamu nggak bertumbuh? Emang kekuatan kamu nggak bertambah? Emang kelemahan kamu cuma itu-itu aja gitu. Iya, iya, iya benar-benar. Nah, jadi ini satu proses yang terus-terusan yang kita lakukan. Mungkin di awal kita coba pengen lihat nih before afternya gitu ya, teman-teman sebelum dan sesudah dari Hayat seperti apa gitu. Nah, kita lengkapi ini nih teman-teman. Kalau kemarin mungkin di awal-awal kita belum benar-benar firm banget ya. Sebetulnya teman-teman tuh kayak kemarin waktu itu magang di Ciheras ya, di Ciheras langsung ketemu dengan eh, siapa profesional di bidang apa namanya listrik gitu ya, di bidang terapan sosial apa terapan alam gitu. Itu adalah bagian dari mentor profesional. Di mentor dan coach ini kita pakai banget ya mentor kelas, sudah pasti itu bagiannya Kak Ladin ya. Makanya Kak Ladin tambah kurus kayaknya. ngadepin ngadepin karakter anak-anaknya. Ya, observasi karakter harapannya menjadi personal value, aktivasi talent dengan talent mapping, kemudian mentor profesional, kreativitas entrepreneurship, project bisnis dan sosial, bisnis proses. Coachingnya di bagian saya itu biasanya manajemen diri dan karir untuk produktivitas. Biasanya endingnya nanti adalah vision board ya. Teman-teman sudah terbiasa bikin vision board, bikin rencana 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan, 3 tahun ke depan gitu. Harapannya adalah bahwa kehidupan ini jangan dibiarkan begitu saja. Karena waktu yang kita lalui adalah penanda bahwa kita bergerak gitu ya. Oke. Nah, ini saya take a glimpse aja ya. Nah, ini SWOT-nya, kemudian ini TM kita kasih feedback, terus biasanya dari peta cluster map ini kita kasih aktivitas yang oke untuk orang tuanya juga ikut gitu ya, ikut maksudnya ikut memberikan pendampingan, kasih challenge ini bun, kasih challenge ini bun gitu. Anak-anak yang sudah challenge-nya bagus ya kayak Saibah dan Amira ini, kenapa sama Bunda dipuji terus? Karena memang kalian sekeren itu sih, gimana ya? Bukan karena kalian lagi jadi pemateri hari ini gitu, karena memang memang kalian itu ya, jadi alhamdulillah banget ya, blessing banget gitu pas kalian jadi angkatan pertama itu kami dapatnya anak-anak yang sweet kayak kalian gitu.
Jadi berikut-berikutnya ya, kalau dapetin yang susah itu, kita udah punya modeling gitu. Oh, ada Saibah dan Amira yang memang karakternya udah oke gitu. Jadi begitu dapet yang susah itu, kita kayak kayak gini loh, kayak manusia pernah dapat cerita tentang surga gitu kan. Jadi menghadapi susahnya kehidupan di dunia itu ada harapan, oh ada surga nih yang bakal kita tuju gitu. Jadi ketika kalian ketika angkatan pertama itu Saiba dan Namira ya, dramanya tuh ternyata sedikit gitu dibandingkan adik-adik kalian. Jadi ketika adik-adik kalian dengan drama-dramanya itu, kita tuh punya harapan, kita pernah ngajarin anak-anak yang sweet, muda-mudi yang sweet, yang perform bagus, berarti kita bisa dong gitu ya, bisa 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 bikin role model yang sama gitu. Jadi kayak gitulah ya. Eh, dan itu jadi pegangan banget gitu karena ketika Bunda ada di kelas manajemen diri dan pengembangan karir, Bunda selalu nyeritain tentang alumni-alumni gitu ya, yang udah berkiprah apa, yang udah bikin project apa gitu. Karena kan kita itu butuh visualisasi ya, butuh role model lah, butuh inspirasi yang living legend gitu ya, bukan sekedar kalian tuh harus punya semangat gitu. Semua orang juga punya semangat, tapi kan kalau lihat prosesnya orang sampai dia berkontribusi itu, teman-temannya kan adik-adik kalian kan jadi, oh iya ya, coba deh lihat IG-nya Kak Saibah, atau coba deh lihat IG-nya Kak Amira. Aku selalu gitu ya, selalu dorong adik-adik untuk ngelihat apa namanya eh, perjalanan kalian gitu. Kenapa? Karena mungkin mereka itu kan nggak kebayang ya masa depannya akan gimana gitu. Ih, Bunda proyeknya banyak banget sih gitu. Kalau di sekolah formal mah aku kan cuma belajar doang misalnya gitu ya. Atau misalnya nanti aku nggak akan masuk kampus kampus PTN dong kalau kayak gini doang misalnya gitu. Dan alhamdulillahnya gitu ya ketika ketika Bunda dapat pertanyaan kayak gitu, Bunda tinggal bilang, lihat IG-nya Kak Saibah, lihat IG-nya Kak Amira gitu. Sok, Bunda mah nggak akan banyak ngomong, lihat aja, kamu pantengin aja gitu. Lihat tuh bagaimana perjuangannya mereka. Kalian membayangkan diri nggak bakal seperti mereka atau melampaui mereka gitu. Jadi itu jadi trigger banget biar teman-teman muda ini juga punya semangat yang sama gitu ya seperti itu. Oke, ini mungkin segitu aja ya Kak Kladin biar nanti lebih kebayang sharing kita bagaimana proses bertumbuh secara aktual dan kontribusinya teman-teman dan ini jadi satu sharing yang mudah-mudahan jadi booster untuk adik-adik kita juga yang hari ini memang berjuang ya. Eh, aku tahu perjuangan mereka juga nggak mudah gitu ya. Student camp kayak kemarin ya, student camp, terus kemudian survival. Kalian juga ngalamin kan jalan kaki dari Hayat sampai ke Curug Cilengkrang. Ih, bener deh di Hayat mah dikerjain banget ya. Mereka juga ngalamin kok jalan kaki di Papandayan tuh jauh banget gitu. Gitu ya. Sama sebetulnya prosesnya insya Allah masih sama. Tapi Bunda bisa dengan bangga mengucapkan terima kasih untuk Amira dan Saibah sudah berproses seindah itu dan sudah menjadi diri sendiri yang luar biasa dan bisa menjadi role model juga untuk adik-adik yang lain ya. Dan terima kasih juga buat Umi, buat Abi, buat Mamah ya, yang udah keren banget karena memang nggak bisa jalan kalau tanpa support dan kepercayaan dari orang tua gitu. Jadi ketika Umi atau Mama curhat misalnya bercerita gitu kan, eh, itu buat kami jadi satu kekuatan. Oh, masya Allah yang dipercayakan bukan cuma anak-anaknya gitu, tapi orang tuanya pun mempercayakan ke kami dan itu masya Allah jadi booster banget. Kita harus totalitas banget gitu seperti itu. Dan mungkin yang terakhir ya, Bunda juga jadi keingetan baru bulan kemarin ketemu sama Bu Fitri ya, bundanya Salman almarhum gitu. Dan Bunda regularly memang selalu ketemu sama beliau, apa ya, memberikan support dan ya banyak bercerita lah gitu ya, bagaimana teman-teman terus ya nostalgic aja sih tentang tentang Salman gitu ya.
Oke, Kak Kladin, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Masya Allah. Jadi ternyata ya Bun, perjuangan Kak Saiba dan Kak Amira juga berproses gitu dari yang mengaduh-aduh dulu eh, sama itu harus menaiki gunung-gunung ujung Berung ya. Katanya kalau berenang itu dari alun-alun sampai ke panorama itu jalan ya Kak. Wah, itu berarti tiap minggu berapa kilo ya Kak? 3 kilo gitu. Terus dilanjut dengan berenang yang biasanya 25 balikan nih sama Om Ai. Keren, Masya Allah. Nah, kalau tadi kita udah sempet sharing nih sama Bunda terkait POV dari Bunda nih ketika Bunda mendampingi Kak Saibah sama Kak Amira gitu dari kelas 10 sampai kelulusan teman-teman sampai hingga sekarang nih teman-teman kakak-kakak sudah berkontribusi. Nah, kalau sekarang udah banyak yang penasaran juga nih POV-nya dari Kak Amira sama Kak Saibah sendiri gimana sih waktu ngejalanin jadi anak SMA gitu. Waktu aku SMA tuh perasaannya gimana sih gitu. Terus juga di kakak, di ayah bunda, di teman-teman juga pada penasaran nih waktu setelah lulus dari Hayat itu ketika setelah lulus SMA gimana sih perjuangannya bisa sampai sejauh ini masuk PTN, masuk London Public Speaking ya kayak dan juga bisa berkontribusi sejauh ini gimana prosesnya. Nah, ini ceritanya mau langsung aja berdua biar bisa tektokan atau mau sendiri-sendiri nih? Diri sendiri Silakan aja berdua biar aja. rame. Oh, Sendiri berdua sendiri. aja, berdua aja. Berdua aja bunda biar ngobrol. Oke, oke, silakan. Boleh, silakan kakak. Nanti aku ikutan nimbrung juga. Gimana mulainya nih? Boleh Bingung. diceritain kakak waktu SMA tuh pertama kali masuk SMA Hayat berarti nih eh, belum kenal satu sama lain dengan 7 orang yang kalau dapat cerita tuh karakteristiknya dari barat utara selatan kebalik ya utara barat selatan timur itu beda-beda terus bisa Iya, saling iya. akhirnya berdekatan tuh gimana? Oke. Ini aku dulu nih jadinya. Boleh berdua juga. Boleh, boleh. Oke, jadi ceritanya nih ya. Waktu itu pertama kali masuk tuh saya bahkan di tahun 2017 ya kalau nggak salah. Nah, itu tuh di tahun kedua, jadi mungkin udah kelas 11. Jadi masuk-masuk tuh langsung kelas 11 gitu. Jadi cuma 2 tahun di hayatnya. Nah, pas masuk tuh sebenarnya memang beda banget ya sama SMP. Sebelumnya kan dulu saya sempat sekolah formal. Jadi SMP-nya tuh di MTS. Ya formal lah biasa gitu kan. Pulang pergi terus temannya tuh banyak yang satu kelas tuh 30 20-an orang gitu. Nah, pas masuk ke Hayat tuh memang lingkungannya beda banget, pertemanannya beda. Sebenarnya saya kaget gak kaget gitu sih karena pas awal mau masuk tuh udah tahu kalau ini sekolah emang beda gitu. Ya udah sama orang tua tuh udah di briefing gitu. Ini emang beda sekolahnya gitu, bukan sekolah biasa kayak gitu. Dan oke, jadi ya kaget gak kaget. Terus yang bikin Saiba apa ya? Mungkin banyak belajar tuh karena pas masuk tuh kalau nggak salah kita berlima, ya nggak sih Wir? Cuma berlima satu kelas. Iya, atau berempat ya? Iya pokoknya dikit banget Ah, deh berempat gitu. kayaknya Pas awalnya. masuk, mm-mm. Nah itu kan jadi kayak rasanya itu kayak kerkom gitu loh. Kayak kita Satu top grup doang. private gitu. Tapi itu tuh bikin Saibah jadi justru jadi lebih aware gitu sama lingkungan. Kalau di sekolah formal kan kita temennya banyak nih satu kelas, banyak orang. Jadi nggak terlalu benar-benar mengenali dengan dalam gitu terhadap masing-masing teman kita. Benar kan? Nah, dengan kita teman cuma dikit tuh jadi lebih merhatiin aja. Lebih merhatiin dia, B, C, D gitu. Jadi lebih kenal, lebih dekat, dan koneksinya juga jadi lebih dalam gitu. Ini sih yang awal bikin saya kayak, oh oke okay, gitu. Tahuin dong, Wir. Oke, mungkin kalau dari point of view aku, dulu tuh masuk Hayat juga awalnya setelah sempat menclok-menclok di tempat-tempat lain dulu, sempat 1 semester di pesantren, sempat di Al Imarat juga sekolah bahasa Arab 1 semester. Jadi bener-bener random dulu gitu loh, nyobain banyak hal dulu sebelum akhirnya kok pengen sekolah aja deh, kayaknya pengen SMA aja gitu. Akhirnya ada dikenalin juga mungkin dari mama, diarahin ke Hayat gitu, alhamdulillah.
awalnya juga bingung sih ini gimana ya. Tapi yang hal yang Amira suka banget itu adalah pertama yang bikin jadi tertarik banget itu karena dulu itu di sana itu kita tuh nggak pakai seragam. Jadi Ya kayak benar. bener-bener identitas kita tuh bisa di apa ya ditunjukkan dengan pakaian kita sehari-hari itu untuk ke sekolah. Terus yang kedua, mungkin dulu terkenal ya kalau Amira itu rumahnya jauh banget dari Hayat, dari Dago, dari Cigadung ke Ujung Berung. Itu juga jadi salah satu hal yang bener-bener wah, jauh banget ya aku SMA-nya di sini, tapi setiap hari walaupun naik ojek gitu ke Hayat, ada aja hal yang bikin semangat gitu karena mau ketemu teman-teman baru, terus karena teman-temannya juga cuma dikit juga, jadi kita koneksinya lebih deket juga satu sama lain gitu. Dan eh, karena kelasnya juga kelas kecil, jadi aku merasa bahwa masing-masing anak ini tuh benar-benar keluar gitu loh. Pribadi dirinya tuh Identitasnya. benar-benar keluar gitu. Apa ya, bisa ditunjukkan dengan sifat yang keluar setiap harinya gitu dari interaksi dan lain-lain. Wah, ini keren nih. Berarti eh, beberapa juga adiknya Kak Amira tuh ada yang jauh-jauh juga. Kalau nggak salah tuh siapa ya? Kalau sekarang Lintang, Lintang dari ini Kak, dari Soreang tuh. Lumayan ada yang jauh juga. Jauh Jauh banget. banget. Jauh Jauh banget. banget. Terus yang di Dago siapa? Abror ya? Ya bro, kalau nggak salah di Dago, angkatannya Sultan. Nah, tapi yang menarik tadi kakak-kakak itu ketika bertemu, ketika pertama kali masuk HIT itu adalah kok begini ya? Kenapa mungkin tadi kok banyak banget tugasnya? Ini kenapa tugas satu belum selesai? Ada lagi tugasnya? Pasti kakak-kakak ada poin di mana belum menerima hal itu gitu. Nah, boleh cerita nggak pain point ketika di SMA tuh apa sih Kak? Penasaran nih Kak. Pernah ngalamin apa kakak-kakak waktu SMA? Ah. Tuh Amira dulu deh. Aku oke boleh Amira dulu ya. Sebenarnya ini menarik banget ya, karena mungkin dulu di Hayat itu kita tuh mungkin ngerasa ya, kami tuh merasa tugasnya banyak banget. Tapi bukan cuma banyak, bener-bener mendalam gitu loh. Setiap project itu bukan cuma sekedar project yang, oh ya deadline-nya minggu depan ya, enggak. Tapi bener-bener, oh dia deadline-nya misalnya 1 bulan. Projectnya itu yang bener-bener mendalam, bikin jurnal yang mendalam, bukan sekedar bikin jurnal biasa, bikin video, kita harus bikin short movie. Jadi bener-bener mendalam gitu tugas-tugasnya. Dan satu hal yang bikin Amira ngerasa ini tuh bermanfaat banget ternyata, tapi baru sadarnya itu pas udah kuliah. Itu adalah kemampuan dan kebiasaan untuk riset. Ini benar-benar Amira rasain banget, terutama di tahun-tahun awal-awal kuliah. Dulu mungkin setiap dikasih tugas bikin makalah, mungkin hampir semua pelajaran ada tugas bikin makalah Hmm. yang bukan sekedar makalah biasa aja, itu tuh kayak kenapa ya kok bikin makalah terus, kan udah pernah gitu disuruh cari ide sendiri, tema sendiri, terus harus bikin yang bener-bener mendalam gitu. Ternyata baru kerasa itu pas di kuliah, kok ngelihat teman-teman sebaya yang lainnya itu saat dikasih, karena kan kuliah itu udah pasti lekat banget dengan istilah riset gitu ya, pasti dalam segala tugas itu pasti kita butuh kemampuan riset. Dan Amira ngerasa, wah kayaknya bukan dari segi kemampuan skillnya, tapi dari segi ketangguhannya gitu. Dimana kita setiap ada tugas riset, jalanin dulu aja mau sesusah apapun nantinya di depannya itu kita udah ada apa ya, will gitu yang untuk biar kita bisa explore secara mendalam, nggak banyak ngeluh juga, kita jalanin dulu aja mungkin gitu. Jadi eh, yang paling kerasa itu dari kemampuan risetnya itu sih kalau untuk aku gitu. Mungkin dari Saribah ada yang point of view lain. Ada. Benar kata Amira kalau misalnya di Hayat tuh proyeknya jangka panjang ya, rata-rata tuh kayak 1 semester ke depan gitu, kayak wah 1 semester ke depan. Jadi kita nge-planningnya per bulannya gimana, per minggunya gimana, progres hariannya gimana gitu kan Kak. Bukan yang kayak biasa PR besok dikumpulin itu mah easy. Kalau di Hayat tuh memang memang another level gitu. Ya sekompleks itulah si projectnya. Apalagi project high art itu kan ya anak-anak suka mengeluhkan ya kayak high art sih sebenarnya deh. Karena memang ya begitulah gitu projectnya. Waktu itu kan kita sempat bikin komunitas ya Mira waktu high art. Coba bayangin masa Iya, projectnya disuruh bikin komunitas. Sebenarnya kalau dipikir sekarangnya kayak nggak make sense gitu loh kak. Kayak, hah beneran kah? Dulu kok Bukan, aku bisa ya gitu ya. kok bisa ya? Terus high art sebelumnya aku projectnya bikin webtoon. Ingat nggak? Iya, webtoon. Komik yang di web itu, yang di Ah iya. line. ingat, ingat.
itu kan nggak make sense. Ya, Untuk anak SMA gitu ya. Iya, kelas berapa? Kelas 11 kan waktu itu. Ya, ya keren aja gitu. Nah, menurut aku tuh sebenarnya yang memotivasi kita setiap harinya biar bisa mengerjakan si proyek-proyek itu tuh karena menurut aku ya waktu itu Haya tuh nggak ngasih ruang untuk kita banyak beralasan. Jadi bener kata Amira kayak ya udah ya udah emang harusnya gini ya udah kerjain aja gitu mau gimana lagi ya udah kita kerjain aja. Jadi kita fokus ya udah kerjain aja nanti juga beres gitu loh bukan fokus kayak mengeluhkan dari sisi ini susah banget kayaknya aku nggak mungkin itu tuh nggak gitu. Jadi nggak tahu gimana ya mungkin kepercayaan diri ini entah muncul dari mana. Jadi menurut aku emang sepanjang selama aku sekolah di Hayat itu tuh hari demi hari yang terlewati tanpa aku sadari gitu si kepercayaan diri itu tuh muncul. Ini sih yang menurut aku apa ya kayak gong gong banget gitu. Di Haya tuh aku lebih percaya diri gitu. Lebih percaya diri dalam artian selain percaya diri show up di depan publik kayak gitu, juga percaya sama diri sendiri. Kayak aku tuh bisa loh, aku tuh bisa tahu mencapai itu. Jadi aku tuh punya kepercayaan buat diri aku sendiri. Aku tuh bisa melakukan hal itu. Itu sih menurut aku. Mungkin, Kamu nambahin dikit boleh nggak oh Kak? boleh, Boleh, boleh. boleh, boleh. Mungkin terkait kepercayaan diri tadi ya. Kadang-kadang ketika kita dikasih tugas yang emang proyek yang cukup berat gitu, mungkin kami, aku, Saiba, dan teman-teman lain itu kayak nggak percaya sama diri kita sendiri. Tapi kita tuh selalu ngerasa kalau misalnya fasil-fasil Haya termasuk Bunda juga, itu tuh percaya sama kita lebih dari kita percaya sama diri kita sendiri. Sama itu ngebuat kita jadi kayak, oh, kok mereka percaya sama kita sih? Padahal kita aja enggak gitu loh. Kita aja nggak yakin ini bisa Ya, selesai gitu. Tapi karena mungkin fasil-fasil Hayat percaya banget sama kita bahwa kita bisa, dari situ juga ke-trigger, oh berarti kita bisa sebenarnya gitu. Iya. aku Berarti, aku mau nambahin Kak. Aku mau boleh, boleh. Jadi seru ini obrolannya. Boleh, Kak, ayo. Iya, tadi kan Amira Amira sempat nyinggung yang paling berdampak di dia pas kuliah tuh si risetnya. Ya, itu juga benar karena di kuliah kan emang kita banyak bikin makalah, skripsi. Bahkan aku tuh ngerasa bikin skripsi tuh kayak Easy kayaknya kita peasy gitu pernah ya. pernah deh melakukannya sebelumnya kapan ya gitu. Oh, waktu di Hayat gitu kan. Jadi kayak wow. Jadi udah ada perbekalan lah. Seenggaknya pas masuk kuliah tuh nggak sesulit yang pertama kali banget gitu menghadapi banyak proyek-proyek kuliah karena ternyata di Hayat pun kayaknya ternyata sudah setingkat anak kuliah ya proyek kita tuh di SMA gitu. Termasuk kayak bikin karya. Nah, aku kan kebetulan masuk di kafe juga nih. Jadi sangat sejalan lah gitu. Di Haya tuh ada pelajaran apa Bu Dina tuh? Apa Desain. sih? Iya, Studio desain. planner. Iya desain desain. Desain Mm-mm. kan kita menggambar ya Mir ya, membuat nirmana gitu. Oh, Itu kan memang sulit ya pada awalnya kayak ih, susah banget ngapain sih bikin garis-garis, bikin bentuk-bentuk dasar kayak gini. Nah sebetulnya itu ternyata sangat berguna buat aku karena ternyata di semester perkuliahan aku juga aku melakukan hal itu yang sama gitu. Jadi ah ini mah udah pernah gitu, ini mah udah bisa kayak gitu. Jadi eh walaupun ya teman-teman adik-adik aku gitu sekarang yang di Hayat merasa ini tuh buat apa sih kita gini-ginian gitu. Ternyata nanti pas kuliah tuh kalian pasti ngerasa iya ya untung aku udah pernah kayak gini sebelumnya gitu. iya, Masya Allah. Mungkin juga tadi kenapa ini kakak-kakak tumbuh kepercayaan diri, karena mungkin tadi dari Kak Saiba tuh ada, kita tuh nggak dikasih waktu untuk selalu didorong oleh kakak Fasil untuk terus melakukan, melakukan lagi. Dan akhirnya ketika kakak-kakak selesai melakukan itu, kakak jadi, oh iya ya ternyata aku bisa loh ngelakuin ini, dan akhirnya kepercayaan dirinya jadi muncul gitu kan ya. Nah, tapi yang bikin penasaran tuh kan tadi kakak-kakak juga cerita, aku tuh ngalamin proses, aku nggak percaya sama diri gitu. Terus eh, emang iya ya aku bisa, atau misalkan overthinking nih. Ntar kalau aku maju banyak banget masalah yang bakal kelewatin gitu ya. Nah, sampai pada titik oke aku pasrah, aku lakuin aja. Bukan pasrah, aku tawakal gitu. Aku akan lakuin apapun nanti hasilnya. Itu tuh war di dalam pikirannya tuh gimana Kak? Boleh sharing nggak? Masih siapa dulu nih? Oh, Kak Seiba udah unmute. Enggak, aku mau nyuruh Amira dulu. Maaf Kak, boleh diulang nggak? Tadi kayaknya aku kurang fokus. Iya, kan ketik pada akhirnya kakak melakukan tawakal melakukan hal itu. Tapi kalau tadi dengar dari cerita kakak, ada juga suara-suara dalam hati gitu ya, suara-suara dalam pikiran. Aku nggak bisa.
aku kayaknya nanti kalau maju bakal begini-begini, masalahnya akan banyak. Nah, untuk nyampe ke, oke, aku tawakal nih, oke, lakuin aja sebisa aku tuh, apa yang kakak-kakak pegang gitu. Mungkin kalau dari aku karena kita tuh kan kelas kecil dan bener-bener deket gitu terkoneksi antara satu sama lainnya. Dan setiap hari itu kita ngerjain tugas itu ya di kelas gitu di saat-saat kosong di kelas di mana kita juga di situ komunikasi ngeluh bareng. Jadi satu sama lain tuh bener-bener paham, tahu struggle masing-masing apa dan bisa relate juga. Kadang-kadang kita juga sebel-sebelan bareng, ih kok tugasnya susah banget gitu, bareng-bareng gitu. Jadi karena kita nggak sendiri, jadi menurut aku teman seperjuangan itu juga penting banget gitu, dimana kita satu sama lain tuh relate akan masalah satu sama lain dan akhirnya kita juga saling support satu sama lain gitu kalau dari aku. Kasai. Ya, aku retweet Amira. Maksudnya Itu ya aku setuju sama banget persis. karena memang benar banget gitu. Si koneksi antar kita ya, komunikasi sesama teman sekelas saling menguatkan gitu kan istilahnya. Jadi kita tuh nggak individualis, nggak ngerjain sendiri-sendiri. Sebenarnya walaupun kita proyeknya berbeda ya, misalnya Amira bikin apa, aku bikin apa, terus Hasbi dan lain Faris bikin apa. Tapi kita tuh selalu berdiskus mau di jam pelajaran, mau di luar jam istirahat, pulang sekolah, atau di jam-jam kosong, kata Amira gitu, kita tuh selalu komunikasinya intens gitu Kak, antar, makanya kita kayak solid banget gitu kan. Oh, enggak ya. Iya, karena kita benar-benar ngeluh bareng tadi, ngerjain kalau misalnya ada yang susah, ya udah apa gitu. Kalau misalnya kita ada bingung, kita bisa curhat sama temen kita gitu, dan mereka juga bakal ngasih masukan buat kita. Pokoknya sangat membangun lah gitu, hubungan kita sangat positif ya di kelas, alhamdulillahnya. Terus aku mau nambahin sih Kak, selain pertemanan dan teman seperjuangan juga, ada dukungan yang sangat besar ya, yang bikin kita percaya diri dan akhirnya ya udah deh aku kayaknya bisa deh ngelakuin ini. Menurut aku tuh dari dukungan keluarga sih Kak, karena peran peran orang tua gitu itu tuh sangat sangat ya besar lah gitu. Kalau misalnya orang tuanya juga underestimate sama kita, ya kita makin kayak makin minder guys sih, kita kayak ya, kata orang tua gue oke nggak bisa gitu. Tapi alhamdulillah saya tuh disupport banget gitu sama orang tua. Jadi walaupun Saibah gak terlalu percaya sama diri sendiri, tapi mereka tuh bilang cobain aja dulu kak, cobain aja dulu kayak gitu kan, cobain dulu aja, kan kita nggak tahu kalau nggak nyoba gitu. Jadi ya itulah, pengaruh-pengaruh orang di sekitar kita itu tuh sangat besar gitu, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita ketemu sehari-hari, itu tuh masuk banget kata-kata mereka tuh ke alam bawah sadar kita gitu. Itu deh ya Pak. Berarti Setuju, kalau, setuju. Aku juga setuju sama poin yang kedua dari Saiba. oh yang poin orang tua ya kayak, atau Iya, support system. Nah, Hmm, kalau kalau tadi tuh dengar berarti ternyata teman-teman juga membantu, eh, perbedaan dari teman-teman itu malah jadi ngebantu untuk kakak-kakak nemuin talent sendiri gitu ya kayak, kayak misalkan kakak di DKV, Kak Amira di public speaking, almarhum Kak Salman itu menulis, ya itu datang dari mungkin obrolan-obrolan yang memang terjadi tiap saat gitu, dan itu tidak selamanya obrolannya tadi sebel-sebelan bareng gitu ya, tuker ide juga ada dan lain sebagainya, ternyata memang seorganik itu gitu kakak-kakak menemukan talentsnya. Nah, kalau dari perjalanan 3 tahun itu tuh Kak, di momen apa kakak menemukan bahwa oh oke, ini tujuan hidup saya, ini ini jalan yang akan saya tempuh gitu, yang akhirnya kakak-kakak menemukan talents itu gitu. Kan banyak boleh tuh, ada dari Saiba magang, dulu ada mungkin. adventure dan lain sebagainya. oke oke oke. Oke. Ini di case aku ya, maksudnya ini di kasus aku sendiri. Sebenarnya dari kalau misalnya aku sebelum aku masuk Hayat pun, aku tuh udah tahu sebenarnya, bener kata Bunda tadi, udah disinggung sama Bunda, kayak saya tuh udah tahu mau kemana kayak gitu. Iya emang bener. Jadi aku tuh bukan yang masuk tuh nol banget, butuh butuh pencerahan secerah-cerahnya enggak sih. Jadi aku udah punya perbekalan lah, istilahnya aku udah tahu aku sukanya apa, aku mau kemana, itu tuh seenggaknya aku udah punya gambaran. Jadi sebelum masuk kaya tuh aku udah pertama ke Pare dulu kan, kayak les bahasa Inggris. Ya sebenarnya bukan aku passionate banget di bahasa Inggris, tapi ya itu kan perbekalan yang bagus ya bahasa. Terus aku juga les gambar dulu kak, sempet aku les gambar Hmm, dulu. Karena memang aku udah tahu dari kecil cita-cita aku itu menjadi apa ya, seniman.
Iya, pokoknya sesuatu hal yang berkaitan dengan ilustrasi dan seni gitu. Aku emang tahu aku suka menggambar dan aku mau terus melanjutkan ini gitu. Nah, itu tuh udah aku bawa sejak sebelum aku masuk Hayat. Jadi pas aku masuk ke Hayat, dengan perbekalan yang aku punya, terus ketemu sama mindsetnya Bunda dan kakak-kakak Fasil yang mendorong, mensupport aku gitu. Jadi akhirnya melejit, tong gitu. Tong. Ya, jadi kalau di case aku tuh, aku ngerasa aku nggak ada yang kayak turning point, yang kayak aku tuh berubah 180 derajat loh. Itu tuh nggak ada, soalnya memang pada dasarnya aku udah bawa bekalnya, udah ada. Jadi pas ketemu Hayat tuh kebus gitu, kalau aku, case aku kebus jadi 1000% gitu. Oh, melesat gitu ya. Uh, Terus kalau yang bikin aku lebih percaya lagi dan yakin gitu sama mimpi yang ingin aku pilih ini, itu kan pasti ada ya di Hayat tuh, kita disuruh bikin dream board Dream apalah itu. board. Iya kan? Pas kelas 12 tuh semuanya wajib. Kayak mungkin adik-adik aku sekarang bertanya-tanya kayak kenapa sih kita harus bikin kayak gini ya, males banget bikin dream board. Nah, sebenarnya itu tuh membantu banget Kak, emang buat memvisualisasi lebih dalam lagi. Jadi ketika kita udah punya mimpi, ini aku udah tahu mau aku mau apa, ketika kita disuruh bikin dream board, jadi lebih kebayang lagi gitu si stepnya, lebih kebayang lagi stepnya. Berarti kalau aku mau ini, aku harus ngapain biar aku bisa dapet ini, bisa ke sana gitu. Itu sih Kak, mungkin. Jadi lebih kebayang gitu ya step by stepnya kalau dari dream board gitu. Mm-mm-mm. Kalau Kak Amira nih. Kalau dari aku mungkin bukan agak sih, sangat berbeda dari Saibah tadi ya. Mungkin dari point of view yang lain juga. Kalau Saibah, di mana Saibah udah tahu dari awal arahnya kemana. Kalau dari aku bener-bener yang dulu pas awal-awal masuk Hayat, Bunda aku kayaknya nggak punya minat dan bakat deh. Aku nggak tahu, aku bener-bener nggak tahu bakat aku apa gitu. Kayaknya nggak punya bakat deh gitu pas awal-awal masuk Hayat. Tapi di sana tentunya dengan proses-proses belajar, alhamdulillah ada satu kesempatan di mana sempat tes minat bakat juga. Dan di situ ketahuan kalau bakatnya itu ada di bidang komunikasi. Nah, dari situ aku Hmm. langsung kayak, wah bener juga ternyata selama ini tuh sebenarnya ada. Cuma emang belum sadar aja, belum aware sama situasi gitu. Padahal sebenarnya hobi-hobi aku juga kalau dilihat-lihat sebenarnya relate juga gitu sama bidang komunikasi. Nah, tapi nggak berhenti di situ aja. Aku melihat ini sebagai proses yang panjang banget, bahkan sampai udah masuk kuliah, itu tuh makin mulai mengerucut gitu. Komunikasi itu bukan sekedar ngomong doang, bukan sekedar public speaking doang, tapi sebenarnya lebih kompleks dari itu. Jadi mungkin turning point-nya itu saat di aku tes minat bakat itu di Hayat, di mana aku tahu kalau misalnya komunikasi itu adalah bakat dan minatku. Terus itu secara otomatis itu ya, secara otomatis dia mengerucut sendiri di kuliah. Oh, aku tahu ternyata tipe komunikasi apa yang sebenarnya aku enjoy gitu. Terus sampai akhirnya sekarang setelah alhamdulillah baru lulus juga tahun kemarin, udah makin terbentuk gimana apa apa sih sebenarnya diri aku ini sebenarnya kayak gimana sih kayak gitu. Dan ternyata proses penemuan diri itu panjang ya, Kak. Mungkin Iya, Kak Saibah itu sudah dimulai dari sebelum SMA, berarti ya di SD, SMP. Dan Kak Amira berlanjut sampai ke jenjang kuliah. Bahkan sekarang ketika sudah berjuang ini ya, Kak, women's right itu masih ternyata masih sambil nyari penemuan diri. Dan memang benar sih, kalau kata pepatah kan, belajar termasuk menemukan diri itu sampai mati baru selesai gitu ya. Selama kita masih hidup ya kita terus mengenal diri lebih dekat lagi. Nah, eh, selanjutnya nih Kak, eh, pertanyaan yang mungkin jadi penasaran bagi orang-orang tuh, kan tadi nih kalau di Hayat itu di dipenuhi oleh project-project. Jarang, kalau dibilang jarang juga enggak ya, ada juga beberapa hal akademis yang kita lakukan. Tapi kok bisa nih kakak-kakak yang satu di UPI gitu dengan lulus 3,5 tahun, yang satu lagi di London Public Speaking gitu, kok bisa nyampe situ loh kak, dengan banyaknya project yang harus kakak-kakak selesaikan gitu. kalau dari aku mungkin sebenarnya ini juga panjang ya, nggak Wah, instan juga gitu aku penemuan suka diri yang panjang-panjang akhirnya kak. bisa dimasuk di LSPR. Jadi memang awalnya mungkin sempat disinggung juga oleh Bunda kalau misalnya dulu awalnya masuk pendidikan geografi di UPI bareng Saibah. Jadi kita belajar UTBK bareng, diterima juga alhamdulillah bareng gitu di UPI. Nah, tapi saat di sana kan mungkin bingung ya awalnya kok minatnya komunikasi tiba-tiba ke pendidikan geografi. Nah, aku memaknainya sebenarnya sebagai
apa ya, ya udah jalan dari Allah aja, di mana sebenarnya di geografi tersebut itu proses aku menemukan diri aku sendiri. Oh ternyata ini bukan passion aku. Aku benar-benar harus fokus di bidang yang aku sukai. Nah dari situ muncullah juga pengorbanan-pengorbanan yang harus dilakukan. Seperti misalnya keluar dari UPI di semester pertama, terus cari alternatif lain mau kuliah di mana nih, karena jangan sampai putus kuliah, pertama. Kedua, kalau misalnya mau daftar lagi kan mungkin terkendala juga finansial, biaya seperti itu. Pada akhirnya aku memutuskan untuk mencari solusi terbaik. Ini juga salah satu problem solving yang aku belajar juga di Hayat gitu ya. Memilih masuk LSPR, London School of Public Relations, tapi mengambil opsi e-learning. Jadi pembelajarannya secara online. Di mana aku juga bisa bekerja di waktu-waktu lainnya supaya aku bisa membantu orang tuaku juga untuk membiayai pendidikanku. Seperti itu Masya awal turning Allah. point, bukan turning point sih, hal yang pada akhirnya aku sampai di titik itu gitu loh. Itu. Jadi eh, ketika dihadapkan dengan realita, aku harus ngambil keputusan nih. Kakak-kakak sudah terlatih untuk mengambil keputusan itu gitu ya Kak. Bahkan ketika konsekuensinya itu tadi banyak banget hal yang harus dikorbanin gitu ya Kak. Dan kakak berani ngambil keputusan itu jadi salah satu turning point-nya kakak gitu ya. Iya, Masya betul. Allah. Nah, Kak Sai, ayo Kak Sai. Nah, aku agak bingung. Em, Kalau menurut aku ya, UTBK bareng tuh tadi katanya. iya, iya, kita UTBK bareng. Project-project di Hayat tuh kan emang banyak banget. Nah, jadi selain mengasah hard skill gitu kan, karena aku sering membuat karya gitu yang kepake sampai kuliah, juga soft skill sebenarnya. Kayak belajar bersabar, terus kita tanggung jawab, komitmen, itu yang penting sih, komitmen. Kita udah apa sih, membuat sesuatu ya harus beres, jangan ditinggal sampai nggak selesai gitu kan. Itu juga belajar gara-gara banyak project dari Hayat juga. Terus kalau menurut aku selain project Kak, yang bikin em, perbekalan aku makin banyak ketika aku bisa akhirnya kuliah dan sebagainya tuh ketika kayak kita magang survival lah itu loh Kak. Program-program itunya. Program yang nggak ada. Aku nggak tahu ya di sekolah lain, tapi kayaknya nggak ada deh gitu program-program kayak gini. Iya kan, karena kita tuh sering keluar kota, gak didampingi gitu ya. Waktu kita ke Ciheras itu kan Kak Budi pulang kan, habis itu kita ditinggal. Iya, kita kayak gimana caranya kita survive di sini, semua berjalan lancar setiap harinya, kita nggak kenapa-napa dan kita mendapatkan goals yang awal kita udah sepakati gitu. Itu tuh manajemen diri, terus manajemen teman-teman. Jadi misalnya kita juga bertanggung jawab selain sama diri sendiri, kita juga harus bertanggung jawab sama teman-teman kita kan. Kita jadi kayak ini teman-teman kita kok kenapa-napa nih, gue juga yang kena gitu kan. Jadi kayak kita tuh ada rasa-rasa kayak gitu ketika bener-bener dicemplungin langsung di lapangan, kamu ini, kamu ke sana. Udah, waktu ke Thailand juga kan, kita survive, kita pergi ke Thailand, itu kan nggak ada orang tua, jadi kita benar-benar harus bisa mandiri. Gimana di umur 16 tahun harus benar-benar menjaga diri, menjaga teman-teman, dan ya gimana gitu kan di negara orang soalnya kalau kenapa-napa. Jadi gitu sih, aku merasa lebih dewasa, lebih mandiri lagi, dan lebih siap menghadapi dunia gitu bahasanya setelah Oh. ditempa dengan survival magang-magang kayak gitu. Gitu, Kalau Kak. bahasanya mungkin kakak-kakak itu tadi dengan semua kegiatan yang ada itu akhirnya kakak jadi agile ketika harus dihadapkan dengan project. Oke, aku punya cita-cita masuk PTN ini atau masuk tadi sekolah mana gitu ya. Kakak punya soft skill itu untuk jadi leader ini gitu ya kak ya. Untuk bisa apa namanya memimpin bahwa oke aku punya goals. Dengan goals ini berarti aku harus memimpin diriku sendiri untuk eh, disiplin untuk berkomitmen bisa menuntaskan proyek ini gitu ya. Masya Allah, ternyata se se ngena gitu perjuangannya kakak ya bisa sampai akhirnya tadi Kak Amira ngalamin dulu. Kayaknya aku dengan masuk geografi aku menemukan diri aku bahwa aku nggak cocok di geografi gitu. Itu bukan minat aku, bukan passion aku, tapi ternyata di public speaking gitu ya Kak. Dan hal-hal itu ternyata terjadi salah satunya mungkin dari latihan kakak-kakak melalui kegiatan-kegiatan yang tadi proyeknya banyak gitu ya. Proyeknya banyak. Nah, kalau cerita lagi nih Kak, selama di apa namanya?
Mungkin ini pertanyaan terakhir karena habis ini kita bakal open discussion sama teman-teman di sini. Nanti kita open discussion. Selama kakak-kakak jadi siswa SMA gitu, eh, hal terindah dan menyakitkan apa yang kakak-kakak alami? Apa ya? Apa ya? Amira duluan. Apa ya? Tapi agak bingung ya, kayak aku harus jadi memikirkan lagi flashback. Kayaknya setiap hari indah sih, Kak. Wih. Soalnya aku tuh tipe anak yang aku ngerasa selama di Hayat tuh aku nggak pernah males ke sekolah. Ah, Jadi setiap hari tuh selalu ada bakal ada apa ya hari ini gitu. Soalnya selalu selalu semangat excited. tuh, excited ketemu teman-teman. Walaupun walaupun di sekolah itu ternyata pelajarannya dibatalkan, misalnya kakak fasilnya nggak ada gitu kan, terus kita jadi jam kos. Tapi aku tetap senang karena ketemu sama teman-teman, cerita-cerita. Dan bagi aku tuh daily life itu tuh sehari-hari sederhana sama teman-teman aja itu tuh udah sangat menyenangkan. Masya Oh. Allah. Tuh, nggak ada temen yang ngajak bolos ya kakak. Iya, gak ada loh bener. Ini Itu sesehat itulah lingkungannya. kalau bolos ketahuan, soalnya cuma berempat ya kak, bertujuh gitu ya. Kelihatan banget nggak bisa. Ya mungkin kalau terindah kayaknya waktu eh, di saat-saat kita bareng magang survival yang kayak seminggu 2 minggu kayak kita spending time sama teman-teman tuh lama kan, kayak tinggal bersama mereka memasak bareng yang gitu-gitu sih yang bikin kita lebih bonding lagi. Menurut aku itu yang bikin ini indah, maksudnya nggak aku semuanya indah lah gitu, walaupun banyak Mm-mm. masalahnya ada apa-apa tapi tetap indah, itu Iya dikenang betul jadi betul. kenangan indah ya nggak sih, walaupun waktu itu kayak nyebelin banget ya, kayak ih kenapa sih Iya. kita kok bisa berseteru seperti itu gitu, tapi ternyata pas dipikir sekarang ih lucu banget ya dulu kayak gitu. Iya, iya. Salah satu alumni juga pernah cerita ketika lagi magang tuh, wah ada konflik, memang konflik, konflik tidak bisa dihindari ya kakak ya. Hmm, Konflik, wah sampai rame banget gitu. Tapi setelah pulang dari magang, itu mereka cekikik lagi nyeritain itu gitu. Tapi dengan adanya itu mereka paham, oh iya berarti kita harus, semua orang berbeda dan kita harus sama-sama beradaptasi gitu. Itu yes, kayaknya relate banget, kayaknya tiap angkatan ada cerita kayak gitu ya kak. iya pasti ada sih. Kami gimana kak? Kalau dari aku mungkin udah pasti paling banyak momennya itu di magang ya. Karena kan kita Mm-mm. magang itu nggak cuma sehari 2 hari, tapi seminggu 2 minggu, di mana dari awalnya semangat nih, udah packing siap-siap berangkat semangat, nyampe sana udah enjoy, terus nanti di pertengahan bosan, tiba-tiba di akhir-akhir nggak mau pulang, masih mau di sini. Jadi banyak Iya, banget emosi yang kita rasain gitu dalam proses magang tersebut. Karena kan durasinya lumayan panjang juga gitu. Dan itu bener-bener nggak bisa dilupain juga. Dan banyak juga drama, bukan bukan kita tuh karena kita bonding tapi kita satu-satu suara terus, enggak, kita juga banyak drama-drama yang sebenarnya kalau sekarang dipikir-pikir kayak kenapa ya, kayak bocil banget gitu waktu itu. Tapi ternyata itu yang membuat kita juga makin dekat, makin ngerti juga satu sama lain. Itu sih mungkin momen-momen terindah gitu. Kalau momen apa tadi ya, Terus sulit apa ya? tersulit. menyakitkan. Menyakitkan mungkin lebih ke jalan ke itu di kolam renang deh. Kayaknya itu bener-bener Iya sih, gak bisa capek dilupain banget. karena nanjak banget kan. Jadi setiap Senin harus jalan ke sana itu cukup Benar. bikin ngos-ngosan banget gitu ya di hari Senin gitu. Tapi akhirnya pas udah sampai rumah kita jadi kayak bersyukur banget, alhamdulillah bisa istirahat seharian gitu. Karena biasanya kalau hari Senin udah nggak ada pelajaran lagi gitu abis berenang. Full gitu ya. Oke, Masya Allah. Nah, kalau tadi kita udah ngobrol seru, kakak. Ini jadinya bertiga nih yang ngobrol seru. Sekarang kita buka ke teman-teman yang lain yang mau bertanya juga terkait perjalanannya kakak-kakak ini. Boleh nih, boleh nanti raise hand dulu. Kita ngobrol bareng-bareng. Banyak nih, ada teman-teman dari Hayat juga, ada Hadit di sini, ada ayah bunda juga mungkin penasaran. Terus juga ada teman-teman dari eh, publik juga. Wah, boleh bertanya apapun kakak-kakak. Atau dari teman-teman SMA juga boleh nih. Ini Masya Allah ada Dava hari Sabtu ikutan. Padahal kemarin udah capek teman-teman. Keren, keren.
Boleh nanti raise hand dulu. Lagi siap-siap kayaknya. Kalau oh nih aku katanya Dava mau nanya. Boleh Dava? Ya, halo Kak. Halo Dav. Sok boleh. Udah on mic ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama aku Dava dari kelas 10. Jadi aku mau nanya ini aja Kak, simpel. Kak Saiba itu kan lulusan dari UPI ya. Terus sama Kak Amira itu lulusan dari mana tadi? Lupa. LSPR ya? LSPR. Ya, LSPR. Nah, eh, persiapannya tuh atau ada gak keraguan masuk sebelum masuk kuliah gitu, keraguan dari Hayat. Jadi kan ada rasa insecure atau apapun itu gitu. Dan gimana cara meyakinkannya? Udah sih Kak, itu aja. Terima kasih. Oke, ini sama banget nih. Eh Dava mewakili Bunda juga, ada salah satu Bunda juga yang tadi nanya kayak gitu. Gimana proses kakak-kakak eh meyakinkan hati, menetapkan hati eh menuju kuliah? Nah, aku dulu kali ya. Boleh. Oke, jadi emang pada pas kelas 12 tuh di akhir udah mau kelulusan, nah beberapa bulan lagi, 1 semester lagi menuju lulus, itu tuh aku sebenarnya nggak terlalu pusing mikirin belajar, karena tujuan aku pada saat itu adalah aku mau ngambil beasiswa ke Turki. Jadi aku tuh udah nggak usah lah UN mah ya nggak akan ngaruh gitu, kayak aku soalnya mau kuliah keluar, aku nggak akan lanjut PTN, jadi aku tuh bener-bener nggak ada pikiran sama sekali mau melanjutkan kuliah di PTN di Indonesia. Waktu itu aku sangat tinggi lah ambisinya gitu kan, kayak aku mau kuliah ke luar negeri mencari beasiswa gitu. Jadi pada saat itu aku fokus aja sama apply beasiswa Turki itu sampai beberapa bulan sebelum lulus lah. Aku tuh gak belajar apa-apa, maksudnya kayak aku nggak ambis gitu untuk mengejar PTN. Nah, sampai akhirnya keluarlah, setelah aku daftar tuh ternyata kayaknya aku nggak lolos nih tahap administrasi juga nggak lolos. Nah, dari situ aku mulai panik kak, itu tuh udah hamin hamin berapa ya, pokoknya beberapa bulan sebelum kita UN. Itu tuh aku UN udah mulai ya. panik, aduh ini aku nggak lolos ternyata, apa aku itu lagi gejolak batin banget kak aku di situ. Aku mau lanjut kuliah di Indonesia aja kah Mana? kalau gitu, daripada nggak kuliah sama sekali gitu kan. Akhirnya dari situ aku bener-bener banting setir, langsung aku menetapkan tujuan buat kuliah gitu di PTN. Nah, sambil saat itu tuh sebenarnya kita di menuju akhir-akhir kelas 12 tuh dari Hayat juga akademisnya mulai digecap. Jadi mulai banyak pemantapan juga dari kakak-kakak fasil. Kita belajar lebih banyak porsinya daripada waktu kita kelas 11 dulu. Kayaknya hampir gak pernah belajar sih ya kita dulu kalau kelas 11. Gak ada pelajaran akademik. Nah pas kelas 12 tuh baru mulai. Dan tapi situ sebenarnya saya kaget di situ tuh karena kita nggak pernah banget belajar sebanyak ini gitu pertama, terus materi-materinya tuh bayangin aja, materi dari kelas 10 sampai kelas 12 harus kita habisin di beberapa bulan terakhir sekolah. Itu kan lumayan banget ya, orang-orang tuh 3 tahun loh belajar itu di SMA, kita cuma berapa bulan tapi kita harus ngerti semuanya di buku-buku yang udah buku-buku paket lah ya, kita banyak Mm-mm. belajar dari sana juga dibantu sama kakak Fasil. Dan sebenarnya saya emang merasa belum cukup, karena ya ya pasti ada keraguan itu timbul gitu, karena mungkin saya memang nggak banyak belajar. Saya kelas 10 kelas 11 tuh nggak belajar banget, bisa dibilang nggak belajar akademik sama sekali, kita fokus aja soft skill gitu loh. Nah jadi di tahun terakhir ini tuh bener-bener saya sadar ini aku harus kuliah, aku harus belajar. Nah jadi timbullah keinginan untuk ambis gitu, untuk ambis. Jadi memang selain di Hayat saya juga bimbel lah di tempat lain gitu kan, untuk ya mendukung, karena saya butuh butuh lebih banyak, butuh circle yang ambis juga yang sama-sama berjuang untuk ke PTN gitu. Jadi ya saya mencari itu di tempat lain juga, di Hayat iya, di tempat bimbelan juga iya gitu kan. Kan kalau misalnya kita dikelilingi dengan orang-orang yang ambis, kita tuh jadi ke bawah ambis gitu kan, kita jadi pengen banyak belajar juga, nggak mau kalah sama teman-teman. Itu sih penting ya, perkumpulan orang-orang ambis. Nah akhirnya di waktu sekitar 4 bulanan lah, 4 bulanan saya belajar, saya ngejar, dan kita ikut UTBK waktu itu.
di bulan apa ya? Nah, April, Mei, April April ya. 2019 ya, April 2019 ikut UTBK dan coba udah tahu sih mau ngambil jurusan apa di kafe gitu kan yang sesuai. Pilihan pertama tuh ITB, FSRD ITB. Walaupun sebenarnya saya nggak pengen ke ITB loh, beneran. Oh Tapi iya, kayak, ya, iya gak mau. aku bisa tuh. Iya, waktu itu kan orang-orang juga bilang kayak kenapa kamu nggak ke ITB aja? Gak mau, ah, soalnya kalau ke ITB aku belum tentu masuk di kafe, kata aku gitu, iya kan? Oh Jadi ya. FEB dulu setahun, kita harus keluar lagi buat dapetin si DKV-nya. Kalau masuk ke UPI, aku udah masuk DKV gitu. Nah, jadi pilihan kedua aku UPI dan alhamdulillah lolos deh di UPI gitu. Dan aku senang banget aku gak keterima di ITB. Ya Gitu Allah. ceritanya. Jadi memang yang bikin pada akhirnya kita terpecut gitu ya. Pada akhirnya aku terpecut buat belajar, sadar, ambis. Itu tuh karena pertama waktunya dikit lagi, deadline, emang deadlineer banget. Tinggal sekian bulan lagi menuju ujian gitu. Dan itu tadi sih, kalau misalnya aku nggak karena aku ditolak gitu. Aku ditolak sama beasiswa. Jadi aku harus mikir cepat gitu. Harus gimana ini gitu. Jadi poin utamanya tadi di agile ya, ketika ketika kakak-kakak gitu menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan gitu atau tadi jatuh dulu gitu, teman-teman tuh kakak-kakak tuh cepat bangkit lagi dan langsung oke, satu strateginya harus gimana gitu ya. Kalau perihal motivasi sebetulnya kakak juga dulu sempat di sekolah formal dan memang ketika motivasi itu akan muncul baru-baru di kelas 12 gitu. Kita baru belajar tuh di kelas 12 gitu kan. Jadi tapi poin yang kakak sekarang lihat itu tadi dari ceritanya Saibah adalah poin ketika Saibah itu ngalamin dulu penolakan gitu dan hal yang sakit tapi Kak Saibah bangkitnya tuh cepat gitu. Bangkitnya cepat dan sudah terdidik untuk sat. Jadi dari 4 bulan yang dibutuhkan itu, yang tersisa itu kakak bisa mengoptimalkan potensinya kakak gitu, Masya Allah. Ini biasanya ceritanya beda-beda nih. Ini cerita Kak Saiba, cerita kamera Kak gimana nih? Kita penasaran juga Kak. Kalau cerita aku sebenarnya polanya itu sama. Intinya itu Mm-mm. semuanya itu nggak akan mulus-mulus aja gitu. Pasti ada hal yang kita nggak expect yang bakal datang di tengah-tengah perjalanan kita. Dan poin itu tadi di mana kita bisa cepat balik lagi move on dari keadaan tersebut untuk cari jalan keluarnya gimana. Sebenarnya polanya sama. Tapi mungkin ini sangat berbeda ya ceritanya. Kalau Saibah mungkin dari awal-awal ketolak terus gimana caranya yang penting gimana caranya untuk bisa masuk PTN akhirnya ambis gitu dulu aku ingat banget aku sama Saibah jalan kaki dari Hayat ke Oh iya? nyari bimbel kita nyari bimbel Ya bareng jalan Allah. kaki dari Hayat Anterin seru Amira banget ke itu bimbel. iya seru banget gitu. Nah kalau dari aku mungkin kan pertama aku sudah nemuin minatku di komunikasi gitu ya pas di Hayat. Nah pada saat kelas 12 tiba-tiba ada hal yang nggak di-expect gitu karena waktu itu daripada untuk masuk jurusan komunikasi itu mungkin butuh nilai yang cukup tinggi gitu karena saingannya juga banyak banget pada saat tahun 2019 jurusan ilmu komunikasi itu lagi up banget gitu ya banyak banget peminatnya pada akhirnya karena waktu itu pas tahun 2019 ada perubahan sistem di SBMPTN waktu itu kita dikasih skornya dulu baru kita milih Mm-mm. universitas di mana kita bisa nilai oh kira-kira skornya ini masuk nggak ya untuk Mm-mm. jurusan ilmu komunikasi. Nah pada saat itu entah kenapa mungkin ini juga salah satu apa ya hambatan atau tantangan gitu di perjalanan aku malah milih jurusan pendidikan geografi dengan anggapan oh kayaknya bisa deh ini masih suka soalnya pelajarannya gitu entah gimana ke depannya ya udahlah yang penting aku bisa masuk PTN dulu gitu dulu. Nah, ternyata pada saat satu semester dijalanin bener-bener di luar dugaan banget ternyata aku ngerasa nggak berkembang. Terus dari teman-teman yang lainnya yang kayak semangat banget belajar geografi aku ngerasa kok gini ya, kok kayaknya aku pengen banget balik ke ranah komunikasi nih gitu biar aku bisa berkembang gitu potensinya. Nah, pada saat itu akhirnya eh, sempat insecure juga, ah gimana ya ini lanjut atau enggak ya? Karena sebenarnya nggak mau juga nih, insecure banget malah waktu itu. Nggak mau juga harus keluar, ngulang jadi gap year gitu. Mm-mm. Mm-mm. Tapi Kebayang. ternyata it turns out to be my best option pada waktu itu. Karena aku memutuskan untuk pindah ke LSPR di mana 180 derajat itu kuliahnya online. Jadi aku benar-benar di Mm-mm. rumah, nggak ada teman sama sekali. Teman sekelasnya itu bervariasi banget karena kuliah online itu
bervariasi kan dari segi umur, dari segi background pendidikannya juga gitu. Dan di situ ditempa lagi untuk bisa jadi mandiri karena kita harus belajar eksplor sendiri. Terus aku juga di sisi lain sambil kerja-kerja juga gitu pada saat memilih untuk memutuskan pindah kuliah online sambil kerja juga. Dan di situ akhirnya balik lagi ke maksudnya sempat sempat insecure, udah balik lagi ke jalannya gitu. Udah, oh iya aku udah pernah belajar di Hayat problem solving, gimana caranya kita bisa move on, bangkit dari keadaan dan work toward our goals, kayak kita udah punya rencana ke depannya mau jadi apa, ya udah kita fokus aja kejar mimpi tersebut gitu. Oh iya, ternyata kesamaan dari kakak-kakak adalah kakak-kakak itu agile ternyata. Kak Amira dengan tadi pain point-nya adalah salah ambil jurusan, Kak Saibah sempat nggak keterima gitu ya, tapi kakak agile untuk berjuang lagi sampai sekarang dan akhirnya sekeren itu gitu. Dan eh, ini ini pertanyaan dari saya sih, tapi kita open dulu deh buat yang lain. Jadi aku yang penasaran. Oke, tadi pertanyaan Dava udah sempat terjawab. Kalau Dava nanti ada hal yang masih aku masih penasaran, boleh sekarang ditanyain lagi. Kalau udah cukup, kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Dari teman-teman yang lain, mangga mau bertanya apa gitu ya? Boleh langsung raise hand atau teman-teman ayah bunda boleh juga dituliskan di kolom komentar juga boleh. Sambil nunggu pertanyaannya nih, eh aku jadi yang mau bertanya sama kakak-kakak. Setelah kuliah gitu, ataupun Kak Amira ketika di rumah online gitu. Tapi kakak-kakak bisa terus sibuk dengan aktualisasi diri. Tadi sempet di ini sama sama Bunda juga gitu. Kak Amira dengan tambahan apa namanya? Bukan tambahan, pekerjaan tambahan gitu. Tadi bisa bantu Bunda, terus Kak Saibah juga ikut jadi relawan. Itu apa yang men-trigger dan gimana kakak-kakak memulai itu gitu? Apa yang men-trigger? Gimana nih? Akhirnya dulu, aku dulu. Aku dulu deh boleh. Kalau dari aku, karena kan tadi sempat ada di situasi di mana, oh ya pada akhirnya aku memilih untuk kuliah secara online sambil bekerja juga, di mana kuliah online itu memang di lain dari banyak banget manfaatnya, tapi ada juga satu gap yang perlu jadi apa ya, jadi challenge juga buat kita, di mana kita tuh nggak terekspos dalam lingkungan sosial yang secara real life gitu. Semuanya Iya, virtual, betul betul. komunikasi dengan dosen, teman-teman sekelas itu virtual. Di situ aku merasa, wah kehidupan sosialku pasti jadi mati nih gitu. Hmm. Karena kan nggak ada teman secara real life gitu. Dan di situ Iya, akhirnya gimana ya caranya biar tetap ada, walaupun sebenarnya seorang introvert tapi tetap butuhkan gitu ya kehidupan sosial gitu, berinteraksi dengan orang lain. Akhirnya aku memilih untuk kayaknya masuk organisasi aja deh gitu. Jadi awalnya kenapa bisa jadi aktivis juga di bidang pemberdayaan perempuan, women empowerment itu juga dari organisasi itu. Jadi di semester 1 perkuliahan, pas udah pindah ke LSPR, daftar deh coba di organisasi gitu. Waktu itu lagi ada organisasi namanya Be With You gitu, Be With You. Jadi mm. fokusnya di pemberdayaan perempuan. Dan di situ kebetulan mereka lagi cari tim untuk ngelit di bagian Bandung untuk inisiasi organisasi di Hmm. bagian di daerah Bandung. Dan di situ aku Mm-mm. daftar awalnya gara-gara setiap apa ya, mungkin dari feelings, nggak tahu feelingsnya munculnya dari mana, tapi setiap melihat ada ketidakadilan terhadap perempuan gitu, di mana perempuan tidak bisa mencapai potensi terbaiknya itu terpanggil gitu, ada hal yang ke-trigger sendiri. Terus aku juga ngerasa peduli banget nih kalau misalnya terhadap pendidikan untuk perempuan. Terus kalau misalnya ada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan itu tuh kayak peduli banget. Nah dari situ masuk organisasi, alhamdulillah diamanahin juga jadi ketuanya gitu ya untuk di daerah Bandung, dan sampai sekarang juga alhamdulillah masih aktif. Dari situ sih akhirnya ketemu banyak banget teman yang beragam juga luas, dan di situ kehidupan sosialku juga mulai tumbuh lagi setelah sempat redup pada saat kuliah online gitu. Ternyata, tapi yang kakak keren dari Amira tuh tadi, Kak Amira bisa objektif melihat bahwa oke, masuk apa tadi teh? LPSR ya? LSPR, LS, LSPR. LPSR. Itu punya benefit tapi juga punya tantangan yang harus dihadapi gitu. Dan
kemampuan itu melihat poin positif dan negatif itu juga kan salah satu hal yang keren dan Amira itu langsung oke, menerima bahwa ini ada tantangan nih dan bagaimana cara aku untuk menghadapi tantangan itu gitu dan itu datang dari Amira sendiri tuh keren sih menurut kakak. Bisa seobjektif itu gitu dengan keputusan sendiri gitu ya. Nah, Kak Saibah gimana nih Kak? Kalau aku, itu sebenarnya agak beda sih. Amira kan tadi nyebut kebalikannya banget. Kayaknya bisa dilihat ya, emang agak beda. Aku ekstrovert banget. Em, Bahkan sebelum aku masuk Hayat pun aku tuh udah join komunitas. Ingat gak aku ikut Hmm, komunitas Korea, bahasa Korea. iya iya iya. Nah, iya. Jadi aku tuh memang udah aktif berorganisasi gitu kan, ikut-ikut komunitas, join ini, join itu tuh dari sebelum masuk Hayat juga aku memang udah suka gitu. Emang karena anaknya suka bergaul, suka nyari tempat-tempat baru, ketemu teman-teman baru itu suka banget gitu, melakukan hal-hal baru kayak gitu. Nah, jadi ketika pas kuliah, aku juga ngejoin himpunan. Mm-mm. Join himpunan, aku jadi sekretaris waktu itu kan. Dan aku senang banget di himpunan soalnya ada kegiatan lain yang bisa aku lakukan selain kuliah. Jadi aku tuh memang gak suka gitu kalau misalnya cuma eh, setiap hari itu cuma belajar, kuliah gitu, ngerjain tugas. Kayak gak asik banget deh gitu. Aku gak nyaman dengan itu. Jadi aku harus menyibukkan diri aku dengan hal yang lain gitu. Tentunya yang positif ya. Jadi aku kalau nggak ikut komunitas, aku ikut organisasi. Jadi emang harus kayak gitu menurut aku untuk bisa. Dan pada saat itu semester 2 2020 COVID kan abis itu. Terus kita semua online kuliahnya sampai berapa ya 2 tahun ya 2 tahunan gitu Iya iya. 2022-an gitu baru mulai hybrid hybrid gitu. Dari situ sebenarnya aku sangat tertekan kak, jujur aku Karena nggak ada kegiatan ya. kayak aku tuh pecinta offline jadi online tuh Hmm. nggak bisa sebenarnya aku kurang suka gitu karena interaksinya kurang kan nggak bisa ketemu teman secara fisik gitu jadi ngerasa nggak nyaman banget sebenarnya selama COVID itu aku struggling banget kuliah di rumah karena aku nggak suka aku pengen ke sekolah aku pengen kuliah gitu pengen ke kampus aku nggak suka banget nah tapi em, aku tetap aktif ikut apa himpunan dan organisasi itu walaupun online tapi at least aku sibuk gitu jadi aku tuh suka sibuk gitu nggak tahu deh aku suka anak kita multitasking gitu jadi suka ya ini sambil nanti besok rapat yang mana gitu terus menurut aku menyenangkan nah jadi selama kuliah tuh aku ikut himpunan aja sih kalau organisasi sama komunitas yang Korea itu dan setelah lulus akhir-akhir tuh aku magang kan kak di apa magang apa tuh MBKM ya magang Magang. magang-magang yang dari pemerintah tuh apa sih program Oh iya Merdeka iya itu iya program ya pemerintah itu ya. mereka belajar ya itu aku juga ikut magang itu kan seru juga walaupun online tapi kayak hal baru juga buat aku nah barulah setelah aku lulus kuliah aku Mm-mm. udah nggak ikut organisasi apapun dan nggak ikut komunitasnya udah selesai gitu kan aku tuh mulai bingung lagi aku harus mencari kesibukan lagi nih habis kuliah kan belum belum kerja ya saat itu. Nah, jadi akhirnya aku ikutlah volunteer tadi yang Bunda bilang. Aku ikut ke kegiatan kerelawanan. Aku cari-cari informasi seputar kegiatan-kegiatan yang positif yang menurut aku ini kayaknya aku bisa dapat banyak teman, banyak pengalaman, hal-hal baru, aku join gitu. Dan kebetulan waktu itu tuh alhamdulillah ini gak ada yang kebetulan sih semuanya itu takdir ya dari Allah. Lewat tuh gitu di Instagram P3YATI volunteer Ah iya iya sama iya. ITB panitia pelaksana Ramadan dan Idul Adha. Nah, di situ aku awalnya mulai tertarik ya kayak ini kepanitiaan apa nih dan volunteer base-nya kan. Jadi memang kita nggak dibayar. Itu seluruh mahasiswa di Bandung, ITB semua ya banyak lah gitu dan aku merasa wah kayaknya aku join deh. Walaupun aku udah bukan mahasiswa ya pada saat itu. Kayak aku tuh udah tua banget lah mahasiswa tua banget waktu itu. Dan anak-anak tuh yang join rata-rata maba gitu kan, teman-temannya adik-adik tingkat. Tapi aku ya belum amat lah gitu mau udah umur berapa juga karena ya gak ada kata terlambat gitu kak buat mencari pengalaman baru gitu kan menemukan hal-hal yang baru jadi aku join tuh relawan itu ternyata keterusan sampai 2 tahun tahun berikutnya aku daftar lagi karena ternyata seseru itu dan aku menemukan lewat ke volunteer itu aku menemukan diri aku sendiri kak ini jujur deh jadi selama aku kuliah tuh sebenarnya aku bingung sama jati diri aku sebenarnya apalagi ada covid itu tadi aku benar-benar kehilangan diri aku sendiri aku pernah sampai di titik
aku nggak, ini kayaknya bukan diri aku yang sebenarnya. Itu tuh di akhir-akhir perkuliahan tuh sebenarnya aku bukan diri aku sebenarnya. Curhat. Karena aku ngerasa banyak hal yang hilang dari diri aku, entah apa, tapi aku nggak tahu itu apa. Nah, dalam proses perjalanan itulah lulus kuliah, akhirnya aku ketemu orang baru, di lingkungan baru, akhirnya lama-lama aku tuh menemukan kepingan-kepingan puzzle yang hilang itu. Jadi kayak, oh ternyata aku tuh butuh ini, dan itu terpenuhi gitu, sedikit demi sedikit, dan aku akhirnya sadar kayak, aku merasa komplit gitu sekarang. Ternyata ada, ini ya, ada sesuatu yang belum aku dapetin di kuliah, dan ternyata aku dapetin dari luar gitu. Itulah pentingnya kita memperluas relasi dan memperbanyak pengalaman gitu. Itu Kak. Iya, oke. Berarti kalau dilihat tuh tadi kaitannya Kak Saibah dengan jiwa ekstrovertnya itu menjadi ciri khas Kak Saibah. Oke, karakter aku, talent mapping aku begini dan aku akan mengoptimalkan itu untuk mendidik diri aku untuk jadi lebih baik gitu. Begitupun dengan Kak Amira. Kalau ini boleh nebak gak sih Kak? Kayaknya Kak Amira itu tipe analisis ya Kak ya? Suka beranalisis Iya, gitu. betul, betul. Kelihatan dari kakak akhirnya tadi milih untuk jadi memperjuangkan hak-hak perempuan gitu, ikut jadi tim leader gitu kan, itu karakter kakak, talent kakak yang akhirnya kakak gunakan jadi senjata kakak untuk terus mengoptimalkan diri. Nah, mungkin benang merahnya di situ dari judul kita gitu ya, bahwa kakak eh, di mungkin awal-awalnya teradu-adu gitu, nyoba semua hal yang mungkin tadi Kak Amira juga, oh pada akhirnya aku tidak menyukai itu dan it's okay, aku menemukan bahwa ternyata itu bukan bakat aku gitu ya, dan sampai akhirnya pada saat ini kakak menggunakan talents dan karakter kakak ini untuk jadi the best version of kakak-kakak sekarang. Nah, ini ada pertanyaan dari Bunda, nanti Bunda mau spill langsung sendiri atau mau dibacain boleh Bunda. Ya, Nah, terima kasih ya. Aku jadi merebes mili guys mendengar cerita oh, kalian. Ternyata, Masya Allah ya. Ya, jadi sangat pantas lah teman-teman bikin bangga ya, orang tua pasti dan bunda juga gitu ya, teman-teman di sini, karena memang agility dan resiliensinya luar biasa gitu ya. Dan menunggu banget karya-karya yang lebih keren lagi dari teman-teman, yang akan menjadi inspirasi untuk anak muda berikutnya ya, karena salah satu kenapa kemudian high school ini harus hadir dengan konsepnya yang mungkin berbeda ya, dan itu sudah teman-teman ceritain, bukan pesanan bunda dan bukan sekedar teori. Dulu mungkin awalnya masih teori bunda ya nak ya, masih aku kayaknya harus bikin sekolah yang kayak gini deh gitu ya, harus kayak gini, tapi kan itu butuh pembuktian dan teman-teman sudah membuktikan. Karena memang kita berada tadi ya, kalau Bunda senang banget tuh istilahnya Saibah, another level dari PR Hayat itu, Masya Allah gitu ya. Tapi dan kalian sudah membuktikan itu. Terima kasih sekali lagi. Can't wait for another big project lagi dari teman-teman semuanya yang nanti akan jadi inspirasi, karena mungkin hari-hari ini kita kehilangan kepercayaan diri ya, kepercayaan terhadap bangsa, kepercayaan terhadap masyarakat. Ada satu fase di mana Bunda waktunya akan selesai, akan digantikan oleh Kak Kladin dan angkatannya. Setelah itu akan digantikan oleh kalian. Setelah itu akan digantikan oleh Dava dan teman-temannya gitu. Kita sedang membangun legacy untuk adik-adik kita, dan next maybe anak-anaknya Saiba, anak-anaknya Amira gitu kan ya. Tapi kita percaya ternyata kita sudah sampai di titik ini dan kita bisa menghadirkan pendidikan yang berbeda, yang sangat progresif. Ini bukan tentang Hayat, sekali lagi, bukan tentang Sekolah Kreatif Planner Muda. Kami hanya wasilah aja, tapi kita ingin menjadi tatanan di tengah kekacauan kan gitu ya. Itu yang sedang kita bangun. Terima kasih dan Bunda menunggu banget karya-karya terbaik kalian ya, nanti di Paragon. Silahkan Amira dengan project-projectnya, kasih challenge-challenge sama adik-adiknya, biar ketika Bunda bilang tuh lihat tuh IG-nya ya, kakak-kakak kamu udah sampai sono, kalian masih mau mengeluh dengan PR-PR. Gitu. Thank you banget. Terima kasih sekali lagi. Salam bakti untuk ayah bunda di rumah yang keren-keren juga, gabung juga di sini. Tapi ya itu semuanya memang keren karena Allah sudah merancang kalian dengan peran-peran terbaik. Thank you guys. Makasih banyak.
Iya, terima kasih, Bun. Nah, kayaknya kita udah nggak kerasa, Kak. Udah hampir 2 jam, sisa 9 menit kita, Kak. Perasaan baru mulai tadi. Pertanyaan perasaan baru keluar 3 gitu ya. Kalau sekarang udah jam 11 lagi aja. Kalau tadi Bunda udah closing statement nih, bahwa ternyata ini bukan tentang hayat, bukan tentang sekolah kreatif pemuda, tapi mudah-mudahan kakak-kakak gitu dan adik-adik nanti, adik-adiknya kakak-kakak yang di hayat dan siapapun itu nanti bisa jadi oase di tengah hiruk pikuk dunia yang mungkin sekarang lagi kita uh, ini ya perjuangkan untuk baik lagi. Nah, sekarang closing statement dong dari Kak Amira dan Kak Sai untuk menutup kegiatan hari ini. Tapi sebelumnya, mohon maaf, nanti kalau udah closing statement suka lupa. Kita foto dulu gimana? Oke. Sebelum closing statement. Teman-teman, ayah, bunda, adik-adik boleh kita ini dulu ya. Foto bersama, mendokumentasikan bahwa kita pernah sama-sama belajar, kita pernah sama-sama memperjuangkan hal baik. Boleh. Wah, ada Amar juga. Ini juga alumni Hayat nih. Halo Amar. Bun, sehat. Umi. Alhamdulillah Kak. Wah, Amar juga nih alumni Hayat. Boleh ayah bunda yang lain, teman-teman, boleh on cam dulu. Kita sama-sama berfoto. Oke, kita tunggu nih sedikit lagi. Ada 2 halaman ya, jadi kayaknya kita akan 2 kali sesi. Wah, ada Seira juga. Halo Seira, apa kabar? Halo Kak, Alhamdulillah. Hai. Kakak apa Oh, kabar? Alhamdulillah. Oke nih, udah cukup banyak. Kita mulai. Kak Ahmad Azizan mau ketengahan sedikit boleh? Halo Kak. Nah, oke. Siap. 1, 2, 3. Oke. 1 kali lagi sebentar. Kita ini dulu ya. Punten Kak lagi nggak mau. Oke, nggak apa-apa Bun. Sebentar. Yang kedua. Halaman kedua ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Sekarang kita menunggu closing statement dari dua kakak-kakak keren ini. Boleh mau siapa dulu? Feel free. Kak Amira Ada nih aku kayaknya dulu nih. deh. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak udah dikasih kesempatan nih untuk kita juga refresh lagi apa aja perjalanan kita itu kayak gimana sih dari awal masuk hayat sampai ke kuliah. Jadi reminder lagi juga buat kita untuk tetap terus semangat juga karena tetap ada terus sampai ke depannya tetap akan terus ada gitu tantangan. Dan aku mau bilang kalau misalnya proses pencarian jati diri, talent activation dan pencarian leader dalam diri kita sendiri itu adalah a lifetime journey. Jadi walaupun kita di SMA udah nemu nih kita mau jadi apa, di kuliah tetap ada nanti misalnya di SMA nih, kuliah jurusan apa ya gitu. Nanti pas sudah kuliah kerjanya di mana ya? Itu karena pasti akan terus berproses gitu. Walaupun kita sudah punya rencana, tapi akan terus berkembang juga gitu seiring berjalannya waktu kayak gitu. Dan nanti bahkan pas sudah kerja juga ke depannya mau apa ya kan nggak mungkin ya stuck di satu tempat terus pasti kita tetap strive untuk terus berkembang gitu. Dan mungkin satu hal yang penting juga, kita juga bukan cuma harus percaya sama diri, tapi kita juga harus yakin gitu, yakin sama diri kita sendiri bahwa kita tuh pasti bisa, walaupun tantangannya seberat apapun, pasti akan ada jalan kalau misalnya kita bisa yakin sama diri kita sendiri. Kita pasti akan apa ya, berproses untuk bisa mencapai titik di mana yang sudah kita impi-impikan tersebut. Gitu. Mungkin itu closing statement dari aku. Terima kasih banyak. Asai. Oke, aku juga mau mengucapkan terima kasih juga ya buat Hayat School, buat Bunda Sri, Kak Ladin, dan semua kakak-kakak, ayah bunda yang udah datang hari ini. Alhamdulillah berjalan lancar gitu. Aku senang banget diundang ke sini. Semoga nextnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sama yang lain juga. Mungkin ya teman-teman alumni yang lain bisa kita undang juga. Kalau dari aku, em, sama sih kurang lebih. Jadi kita harus percaya sama diri kita sendiri kalau kita tuh bisa. Karena kalau misalnya
kita nggak percaya sama diri kita sendiri, gimana orang lain mau percaya gitu. Itu sih konsepnya. Terus kita tuh harus optimis gitu. Jadi apapun yang kita impikan, apapun yang ingin kita lakukan ke depannya, kita harus selalu menemukan alasan dan berpikir positif gitu. Kalau misalnya hal itu tuh hal yang bisa kita capai loh. Dan itu tuh kalau misalnya kita tanamkan di dalam alam bawah sadar kita, kita bisa, kita pasti bakal sampai ke sana. Kita tuh selalu doktrin diri kita sendiri lah ibaratnya. Kita mendoktrin diri kita sendiri dengan hal-hal yang positif. Itu tuh tanpa kita sadari akan men-trigger pikiran, hati gitu. Dan akhirnya kita tuh akan secara tidak sadar kita berjalan ke arah sana untuk mewujudkan itu semua gitu. Kita jadi berikhtiar ke sana, kita ya gitulah. Jadi daripada fokus sama gak bisanya, sama negatifnya, sama what if yang gak jelasnya itu, ya udah kita fokus aja, kita punya tujuan, ya udah kita coba ke sana, kita ikhtiar sama berdoa yang banyak gitu supaya hal itu tuh bisa kita dapatkan gitu Kak. Kalau aku terima kasih Nah, banyak semuanya. sama-sama. Terima kasih Kak Amira, Kak Sayuba, dan Ayah Bunda semua. Alhamdulillah kita sudah selesai di penghujung acara. Tapi ini bukan akhir dari pertemuan kita Ayah Bunda, karena kita masih ada sesi-sesi berikutnya, karena judulnya Leader in the Series. Jadi nanti akan ada seri-seri berikutnya. Terima kasih Ayah Bunda sudah hadir pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bunda Sri. Sukses ya, Saiba, Hamira, Masya Allah, Barakallah. Amin. Terima kasih banyak Bunda, Kak Kadin. Terima kasih.